Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Pada video ini kita akan membahas mengenai materi statistika, yakni pada bab penyajian data. Jika pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, pada kesempatan kali ini penyajian data akan kita coba dalam membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, kemudian disajikan juga dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Di layar sudah tersedia beberapa data yang nantinya akan kita ubah ke dalam bentuk PDF atau tabel distribusi frekuensi kelompok, histogram, poligon, dan OGIF. Oke, baik, langsung saja. Untuk yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, untuk tabel distribusi frekuensi kelompok, langkah yang pertama yaitu TDF, ya, saya singkat TDF berkelompok. Langkah yang pertama yakni kita mencari dulu jangkauannya. Jangkauan dinotasikan dengan J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Berapa X maksimumnya? Oke, coba kita lihat nilai terbesarnya berapa. Nilai terbesarnya adalah 129 dikurangi nilai data terkecilnya adalah 80, ya, 80. Maka 129 dikurangi 80 sama dengan 49. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Saya notasikan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data, berarti 1 ditambah 3,3 log, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10 sama dengan 50. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. 1 ditambah 3,3 log 50 berarti ini kali 1,698. Oke. Kemudian satu ditambah 3,3 kali 1,98 sama dengan 6,6. Nah, ini kan bentuknya desimal, ya. Ini bisa kita bulatkan ke 6 atau 7. Kemudian langkah yang ketiga, kita mencari intervalnya. Langkah ketiga, kita mencari intervalnya. Rumusnya itu I sama dengan J per K. Jangkauannya 49, kelasnya ini saya ambil 6 aja, ya. Pak, kenapa pembulatannya ke 6 padahal 6,6 itu harusnya pembulatannya ke 7. Nah, ini terserah, ya, bisa 6 bisa 7. Nah, nantinya menyesuaikan. 49 dibagi dengan 6 berarti 8,1666. Ini juga bisa dibulatkan ke 8 atau 9. Oke, kita sudah peroleh
banyaknya kelas dan juga sudah memperoleh interval kelas, maka tinggal kita buat tabelnya yaitu untuk pembulatannya saya pilih banyaknya kelas sebanyak 6, berarti dibulatkan ke 6, dan intervalnya saya pilih 9 ya. Kita coba buat tabel itu, berarti butuh 3 tabel ya. Gambar aja. Oke, untuk banyaknya kelas saya tentukan 6 aja. Berarti langkah keempatnya kan kita menentukan banyaknya kelas. Kita mau ambil berapa nih? Saya pilih K-nya 4, kemudian I-nya 4, 6 ya. Langkah keempat K-nya 6, I-nya saya pilih 9. Biasanya ini yang saya gunakan itu apabila banyaknya kelas saya bulatkan ke bawah, kemudian intervalnya atau panjang kelasnya saya bulatkan ke atas. Begitu pula sebaliknya, kalau ini ke atas pembulatannya, ini saya bulatkan ke bawah. Oke, langsung saja untuk TDF nya ini adalah nilai, kemudian ini saya pilih torus ya, kemudian ini frekuensi nilai terkecilnya adalah 80 tadi ya, ini mulai dari 80. Kemudian panjang kelas berapa? Panjang kelas kan 9, berarti ini. Nah, untuk cara mudahnya panjang kelas ini bukan 89, bukan ya, ini panjang kelasnya 10 kalau begini, karena dihitung mulai dari 80. Gampangnya kita tulis seperti ini aja, 80, 89, kemudian 89 ditambah 9, 98, 107, 116 ya, ditambah 9 ke bawahnya, kemudian 125. Nah, baru kita tuliskan batas atasnya 88, 97, 106, ini berarti 115, ini berarti 124, dan yang terakhir adalah 133. Kemudian coba kita hitung untuk banyaknya data. Untuk yang 80 sampai 88 kita coba hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemudian 6, 7, 8. Ada adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5 nya saya 1, 2, 3, ini adalah 8. Oke, next untuk selanjutnya kita tentukan range interval dari 89 sampai 97. Pertama nggak ada, 89, 97, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Banyaknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Kemudian range atau interval dari 98 sampai 106. Itu banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4. 1, 6. Kemudian 107 sampai 115. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 itu 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada 6. Kemudian untuk yang 116 sampai 124. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ini ada 12. Kemudian 125 sampai 133. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, kita hitung totalnya. Jumlahnya ada 20, 26, 32, 40, 50. N-nya ada 50. Oke, lalu langkah selanjutnya ya udah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi. Biasanya di bawahnya ada jumlah 50. Seperti ini. Ini adalah bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Jadi langkah yang pertama adalah mencari jangkauan, langkah kedua mencari banyaknya kelas, dan langkah ketiga adalah mencari interval atau panjang kelasnya. Baru kita tuliskan dalam PDF. Oke, next, selanjutnya kita diminta untuk membuat histogram. Kita diminta untuk membuat histogram. Saya hapus semuanya dulu. Oke, histogram untuk yang B, membuat histogram. Oke, histogram itu sama seperti poligon, bukan sama ya, tapi poligon itu merupakan titik tengah dari histogram. Mereka berdua itu biasanya cara pengerjaannya berbarengan. Histogram itu hampir sama seperti diagram batang, tapi antara batang yang satu dengan batang yang lain itu tidak terdapat jarak, dan biasanya
itu menunjukkan setiap persegi panjang itu menunjukkan frekuensi kelas tertentu. Lebar batangnya itu menunjukkan panjang kelas. Nah, jadi kalau misalkan panjang kelasnya diwakili dengan sebuah batang seperti itu, kalau dalam poligon itu puncak dari histogram, puncak dari batang histogram itu merupakan titik kita ambil titik tengahnya. Nah, titik tengah itu kalau kita hubungkan dia akan menghasilkan poligon. Oke, langsung saja. Tadi datanya kehapus ya. Saya ulang aja datanya biar nggak kehapus. Nah, seperti ini. Ini aja yang saya hapus. Oke, berarti langsung nih B dan C histogram dan poligon. Histogram dan poligon kita berarti butuh nilai titik tengah. Ini saya copy, paste di sini. Ya. Nah. Oke. Ini untuk nilainya. Ikuti. Nilai, kemudian ini titik tengahnya, saya singkat aja, cukup itu titik tengah, kemudian frekuensi gitu ya. Nilainya tadi udah terlihat di situ 80, 88, 89, 97, 98, 106, 107, 115, 116, 124, 125, 133. Nah, kita menentukan titik tengahnya. Bagaimana cara menentukan titik tengah? Bisa dioperasikan dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Ini berarti berapa? 80 tambah 88, 168 dibagi 2 berarti 84. Kemudian nah kita kan udah tahu nih tadi panjang kelasnya adalah 9. Nah, jadi ini juga sama, tinggal kita tambahkan 93, kemudian tambah 9, 102, 111, 120 dan 129. Frekuensinya sama, 8, 10, 6, 12, 8. Oke, kita udah peroleh titik tengah dan frekuensinya. Sekarang tinggal kita gambarkan aja untuk histogramnya. Gambarkan di sini. Oke. Batas bawahnya adalah 80, kemudian 88. Nah, untuk menentukan kita kan menggunakan titik tengah ya, berarti ini 84, 93, 102, 111, 120, 129. Kemudian Y nya atau frekuensinya 6. Ini saya kelipatan 5 aja, 5, 10, 15.
5, 10, 15. Oke. Ini nanti kita start dari sini. Ini titik tengahnya adalah 84. Kalau 84 dikurangi 9 berarti 70, 75. 84, 93, 102, 111, 120, 129, 129. Nah, ini tinggal kita gambarkan sekarang. Nah, ini frekuensinya ada 8. Kemudian ini ada di 10. Kemudian 6, kemudian 6 lagi, 12, nah ini harusnya lebar batangnya sama aja ya, karena kita tidak menggunakan tabel, kita tidak menggunakan ini aja, karena kita akan gambar manual seperti ini, jadi terlihat besar kecil seperti ini, padahal harusnya sama. Kemudian yang terakhir 129 itu 8 banyaknya. Oke. Nah, nanti ini kita lebihkan 129 ditambah dengan 9 berarti 138. Udah. Nah, untuk poligonnya itu kan ini kan ya poligon ini kan sudah titik tengahnya. Oke. Nah, nanti tinggal kita hubungkan. Nah, titik-titik ini tinggal kita hubungkan. Ini tadi 8, 10, 6, 12, 8. Pak, lalu bagaimana ini ada di mana ini titiknya? Titik ini menunjukkan dia ada di tepi bawah ya. Jadi caranya untuk menentukan tepi bawah kemarin gimana? Berarti data ini 80 dikurangi dengan 0,5 ya, berarti 79,5. Jadi 79,5 berarti di sini 88,5. Jadi batas atas tepi atas kelas pertama merupakan tepi bawah kelas kedua. Ini histogramnya. Kemudian langkah selanjutnya untuk poligon tinggal kita hubungkan titik-titik yang sudah tersedia. Ini berarti sama. Nah, ini naik, ini turun, dan ini kita turunkan sampai ke 0 karena 138 kan nggak ada, 75 juga kan nggak ada. Jadi seperti inilah bentuk dari histogram dan poligon dari data yang tersedia. Oke, kita sudah belajar penyajian data, khususnya tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan histogram dan poligon. Nanti untuk penyajian data dalam bentuk OGIF akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat menurut kalian, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.